pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Raja Goa 16 yang berani melawan VOC Belanda. Inilah ringkasan tentang Kabupaten Goa. Selamat datang di channel Cheerful Story, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Kabupaten Goa adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguh Minasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1883,32 km kubik dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 652.941 jiwa. Sejarah Kabupaten Goa. Dalam khasanah sejarah nasional, nama Goa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Goa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Raja Goa 16 yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Goa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Goa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan kerajaan Goa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Goa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Goa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Goa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur mayur, sampai aliran air bersih dari waduk Bili-Bili. Kemampuan Kabupaten Goa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1883,32 km persegi ini memiliki 6 gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawah Karaeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun waduk Bili-Bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Goa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur. Lambang Kabupaten Goa. Arti lambang 1. Dasar lambang warna putih melambangkan tanda suci dengan itikat yang luhur untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bentuk bingkai persegi 5 warna hitam adalah melambangkan Pancasila dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. 3. Buah padi berwarna kuning emas dan buah kapas berwarna putih melingkari bingkai persegi 5, terlambang kemakmuran. 4. Bagian depan terdapat tangga berwarna hitam bertuliskan Goa dengan huruf Latin warna putih menghubungkan buah padi dan kapas, terlambang Goa siap melaksanakan pembangunan yang bertahap. 5. Depan benteng nampak terpancang 2 buah meriam warna merah, di mukanya bertenggar seekor ayam jantan berwarna putih berjengger merah sedang berkokoh, terlambang kepahlawanan nasional Sultan Hasanuddin yang berasal dari Goa. 6. Di tengah-tengah berdiri sebatang pohon lontar, berwarna hitam, buah 9 biji berwarna merah, terlambang kebudayaan Goa sebagai bagian dari kebudayaan nasional. 7. Latar belakang lambang nampak sinar warna kuning emas dengan pancaran 17, terlambang proklamasi 17 Agustus dan tahun liur melambai, terlambang tanah air di Indonesia. Arti warna. 1. Warna putih berarti kesucian. 2. Warna hitam berarti keabadian. 3. Warna merah berarti kejayaan. 4. Warna kuning berarti keluhuran. 5. Warna hijau berarti kesuburan. Geografi Kabupaten Goa. Secara geografis, Kabupaten Goa terletak pada 5 derajat 33 kaki 5 derajat 34 kaki lintang selatan dan 120 derajat 38 kaki 120 derajat 33 kaki bujur timur. Kabupaten Goa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 sampai 2.800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Goa sebagian besar merupakan dataran tinggi, yaitu sekitar 72,26%, terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan pegunungan tinggi Monjong, pegunungan Bawah Karaeng Lompo Batang dan pegunungan Batu Repe Cindako.
Dari total luas Kabupaten Goa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Paranglu, Tingge Moncong, Bungaya dan Tompo Bulu. Kabupaten Goa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang, yaitu seluas 881 km kubik dengan panjang sungai utama 90 km. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: utara Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone; timur Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto; selatan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; barat Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Demografi Kabupaten Goa. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Goa adalah bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Goa, yaitu bahasa Makassar, khususnya dialek Plakiyung, dialek Turatea, dan dialek Makassar Konjo. Ekonomi Kabupaten Goa. Perambangan bahan-bahan galian golongan C di sepanjang daerah aliran sungai DAS Jeneberang seperti pasir, batu kali dan kerikil secara turun-temurun mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Kontribusi sektor ini dalam kegiatan ekonomi tahun 2000 nilainya mencapai 105,4 miliar rupiah atau 9,13%, tetapi sumbangan sektor ini terhadap kas pemerintah Kabupaten Pemkap cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2001, Pemkap menargetkan 2,03 miliar rupiah dari pajak bahan galian golongan C untuk mengisi pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari DAS, juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk lalu lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang menghubungkan Kabupaten Goa dengan Kota Makassar. Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang besar bagi kas Pemkap Goa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65% dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya 3,11 miliar rupiah. Pertanian. Potensi Kabupaten Goa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu berpendapatan per kapita 2,09 juta rupiah ini adalah bercocok tanam, dengan subsektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 45% atau senilai 515,2 miliar rupiah. Lahan persawahan yang tidak sampai 20%, 3,640 hektare dari total lahan kabupaten mampu memberikan hasil yang memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona. Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Paranglu, Bungaya dan terutama Tinggi Moncong merupakan sentra penghasil sayur mayur. Sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Goa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui pelabuhan Parepare dan pelabuhan Mamuju. Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Goa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman Markisa, Passiflora sp. Mengunjungi Makassar kurang afdal rasanya kalau tidak membawa buah tangan sirpa atau jus Markisa. Jika kita melihat pemandangan di bandara atau pelabuhan, kebanyakan para calon penumpang yang akan meninggalkan Makassar membawa sari buah beraroma segar ini. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan ini identik dengan Sulawesi Selatan. Desa Kanderapia, Kecamatan Tinggi Moncong merupakan salah satu daerah penghasil Markisa di Kabupaten Goa. Sayangnya Markisa yang rasa buahnya manis asam dan mampu menggerakkan industri kecil makanan dan minuman ini kini mulai kurang diminati petani. Menanam Markisa memang tidak mudah, kecuali karena masa tanamnya panjang dan memerlukan perawatan khusus, seperti tinggi permukaan tanah, pupuk dan obat-obatan yang cukup mahal. Selain itu, harga Markisa juga tidak stabil dan cenderung terus menurun. Tanaman merambat ini memiliki satu masa panen per tahun, November-Januari, dengan produksi sekitar 300.000 buah per hektare. Jika harga pada masa panen raya, 1 kilo, kurang lebih 25 buah, hanya Rp500 sampai Rp800, butuh rujukan, sehingga para petani hanya menerima Rp6,0 juta sampai Rp9,6 juta per hektarenya. Keadaan ini yang mendorong luas tanam Markisa terus menurun. Pada tahun 1996 terdapat 1.241 hektare dengan produksi 21.861 ton. 4 tahun kemudian luas tanam menjadi 854 hektare dengan produksi 7.189 ton. Petani banyak beralih tanam dari Markisa ke sayuran karena lebih pendek masa tanamnya. Objek wisata Kabupaten Goa. Wisata religi Masjid Tatangka, Makam Sultan Hasanuddin, Makam Arung Palaka, Makam Syekh Yusuf. Wisata sejarah kompleks Istana Balalompoa, Benteng Somba Oku Goa Discovery Park. Wisata alam air terjun Paranglu, air terjun Tombol
3, palu kalo A4, ayam panggang koyak 5, sapi topalada 6, saraba. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau pengucapan atau salah gambar.